Ya, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di KTT D8 Kairo, Mesir 19 Desember 2024. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut ini. I call for unity, I call for cooperation, I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. Again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, D8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Ya, jika kita lemah, kita tidak akan bisa membela Palestina. Kira-kira itu tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut hukum sejarah, justru dengan kelemahan itu bisa dieksploitasi. Seperti itukah Mas Faisal Assegaf, betul? Kalau menurut saya, Indonesia punya kelemahan dalam membela isu Palestina. Pertama, kita ini nggak punya basis undang-undang. Kita hanya mengandalkan pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kan tidak ada aturan-aturan negara mana yang sedang dijajah menurut kita ya, menurut Indonesia. Makanya harus ada undang-undang untuk menjadi basis hukum. Kalau kita belajar dari Amerika, kenapa Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari ibu kota Tel Aviv Israel ke Yerusalem? Itu kan dia punya Yerusalem Embassy Act. Yang ditandatangani Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada tahun 1995. Dan baru zamannya Donald Trump di periode pertama pemerintahannya, Mei 2018, berani memindahkan. Karena isu itu secara sensitif. Nah, undang-undang ini perlu. Jadi kita harus membunyikan dalam undang-undang siapa bangsa yang sedang dijajah yang harus kita bela. Ya, Palestina itu kan disebutkan. Yang kedua, yang kedua kita tahu masalah polemik yang sering terjadi ketika ada individu-individu atau tokoh agama atau tokoh masyarakat, public figure yang memenuhi undangan pemerintah Israel. Itu kan selalu jadi polemik karena kita tidak punya aturannya. Nah, seolah-olah kalau misalkan ada individu yang menerima undangan pemerintah Israel itu bertolak belakang dengan sikap dari pemerintah yang selalu konsisten, nggak mau punya hubungan atau berhubungan baik itu dengan Israel atau bisnisnya. Itu kan seolah-olah bertolak belakang. Kita harus punya itu. Yang ketiga, penting ya berarti untuk diatur ya. Harus ada. Yang ketiga, kita ini nggak pernah melihat Palestina versi kita. Kalau kita tahu, misalkan solusi dua negara, itu solusi dua negara itu konsep asing. Itu belum pernah menjadi aspirasi bangsa Palestina karena nggak pernah dibawa dalam referendum. Kok bisa ada negara asing atau sekelompok atau dunia menentukan masa depan sebuah bangsa? Kamu kalau merdeka negaranya ini ya. Apakah itu juga berhak dilakukan terhadap Indonesia? Kalau misalkan dulu pengalaman Indonesia kan pasti bangsa itu nggak akan nerima. Nah, kalau solusi dua negara itu sebenarnya kan kalau kita mau tarik mundur ke belakang, itu harusnya kita memakai resolusi partisi 1947 PBB. Itu 55 untuk Israel dan 45 untuk Palestina, kalau tidak salah sekitar itu, 45 untuk Palestina. Kenapa akhirnya kita Indonesia ikut-ikutan menyetujui solusi dua negara yang dibawa oleh Pangeran Abdullah waktu itu putra mahkota Arab Saudi pada KTT Beirut 2002. Itu luas Palestina hanya 22%. Kok kita mengikuti yang lebih kecil? Kalau memang kita jujur ya membela Palestina, harusnya kita balik ke resolusi partisi itu kan lebih kuat ketimbang proposal damai yang dibawa oleh putra mahkota Pangeran Abdullah yang kemudian jadi raja tahun 2005. Harusnya kita ngikutin itu. Nah, terus yang kedua, bagaimana mungkin solusi dua negara itu bisa dilaksanakan? Karena
tidak pernah ada satupun pemerintah Israel yang mau ada negara Palestina. Netanyahu terakhir ngomong Palestina boleh ada tapi nggak boleh ada angkatan perang. Itu kan aneh. Sebuah negara bangsa yang bermusuhan berturun-temurun tiba-tiba boleh punya negara tapi nggak punya angkatan perang. Artinya kan tetap aja Israel bisa semena-mena melakukan itu. Nah, terus juga yang aneh juga ketika kita mendukung sebuah pemerintahan yang tidak demokratis di Palestina. Bagaimana mungkin solusi dua negara itu bisa tercapai ketika Abbas itu kan menggantikan Arafat yang wafat 11 November 2004, dia Januari 2005. Dia harusnya udah habis masa jabatannya 2009. Kalau menurut konstitusi Palestina kan 4 tahun. Tapi Abbas itu didukung oleh Amerika dengan Israel. Dan Israel sama Amerika punya pengalaman buruk ketika menggelar pemilu, Hamas menang 25 Januari 2006. Dan nggak diakui karena dianggap teroris. Ini kan aneh. Polling terakhir itu 80% rakyat Palestina itu tidak suka Abbas, ingin Abbas mundur. Jadi aneh ketika Indonesia yang demokratis mendukung pemerintahan Palestina yang tidak demokratis, apalagi tidak disukai warganya. Jadi tidak mungkin solusi dua negara itu bisa tercapai. Walaupun sebenarnya menurut saya konsep saya keliru kalau mau balik ya ke resolusi partisi tadi. Baik, Bang Philip mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Mas Faisal yang menjadi pertanyaan, betulkah kemudian seberapa besar konsistensi Indonesia, kejujuran Indonesia untuk bisa menjadi juru damai, membela Palestina? Ya, menurut saya begini, kalau dalam hal konflik yang sudah demikian saling mengikat begini, yang harus disampaikan oleh negara seperti Indonesia, itu kan apa yang achievable. Ya kan, karena yang bisa dicapai apa? Resolusi partisi itu tahun 47 dan bahwa sampai tahun 2002 ada solusi kreatif, mungkin kita bisa nggak sepakat dengan isinya, tetapi artinya setelah konflik yang panjang itu kemudian ada tawaran baru, dan sebelumnya juga udah pernah ada tawaran-tawaran baru di mana wakil dari Palestina dan Israel duduk bertemu, bicara di Camp David, di berbagai tempat lain gitu. Semua tidak berhasil, kemudian ada solusi baru yang namanya two state solution itu. Dan menurut saya dalam konteks negara seperti Indonesia itu what's achievable adalah yang perlu diprioritaskan. Karena itu mungkin tawaran-tawaran dari Mas Faisal ini ya memang dia bisa aja didiskusikan, dan memang kalau misalnya arah politiknya berkembang kan kita itu lain soal gitu yang nggak bisa, mungkin bukan di sini dibahasnya. Tetapi poinnya adalah bahwa dalam hal kemerdekaan Indonesia konsisten, sudah menyuarakan secara konsisten. Kita kalau cek voting recordnya di PBB konsisten gitu, dan bahwa belum berhasil ya karena itu kita harus berjuang terus. Namanya juga perjuangan anti penjajahan lah kira-kira gitu. Jadi menurut saya what's achievable ini yang dicari oleh presiden, dan karena itu menurut saya negara-negara D8 ini juga solusi ini venue baru juga buat Indonesia. Selama ini lewat OKI dan lain-lain gitu, lewat PBB. Dan dengan D8 yang punya kekuatan ekonomi menengah dan juga dari sisi diplomasi internasional negara-negara yang cukup disegani, mungkin dia bisa membuat alternatif pemikiran baru. Kalau solusi mungkin jalannya masih perlu disiapkan gitu. Tetapi bahwa dia dibicarakan dalam forum seperti D8 itu menurut saya ada weight-nya. Karena yang paling berkonflik misalnya di berbagai tempat itu ada di dalam forum ini. Karena begini Bang Philip, ketika kita bicara mengenai negara-negara muslim berkembang yang hadir di D8, mereka tidak menutup mata atas apa yang terjadi di Gaza, di Palestina tentunya. Mereka juga sudah memberikan beberapa bentuk dukungan, bantuan. Nah, apalagi sih yang sebenarnya ingin dicapai oleh seorang Presiden Prabowo Subianto? Ya karena konfliknya masih jalan terus. Karena konfliknya masih berjalan, dan juga bantuan humanitarian masih terhambat dan lain-lain. Indonesia punya modalitas, ya kan? Kita punya peacekeeping yang diakui dunia, dan kita juga punya solidaritas dari masyarakat yang mungkin kalau aksi humanitarian betul-betul dibuka akan mengalir. Sekarang juga udah mengalir bantuan dari masyarakat Indonesia. Dan mungkin kalau memang itu menjadi sebuah mekanisme konflik resolution, paling tidak untuk gencatan senjata, maka itu yang bisa ditawarkan Indonesia gitu. Dan itu menurut saya memang harus dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia melakukan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Bahwa dia
belum menampakkan hasil kan baru pulang dari D8. Nanti tentu akan di follow up oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang relevan. Bu Susi, dampak kira-kira yang mungkin akan lahir dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang sudah disampaikan nampaknya cukup tegas, kemudian menggaungkan terus menyerukan mengenai persatuan, kerjasama yang erat. Memang negara Muslim berkembang ini sedang terpecahkah? Mereka sedang lemah sehingga akhirnya Pak Presiden Prabowo Subianto merasa perlu untuk mempersatukan kembali sehingga bisa membela saudara-saudara kita di Palestina, dan dampaknya ke depan seperti apa, Bu? Saya seorang pengajar ya, jadi saya lebih lihat theoretical. Theoretical dalam artian ini ada campuran antara masalah teritorial dan masalah populisme. Artinya kita jatuhnya menerima definisi Barat. Ini masalah teritori. Seperti juga Turki di Suriah, Idlib, teritori dia nggak mau Kurdistan jadi negara, atau di Israel dan Palestina adalah masalah teritorial juga. Tapi ada elemen populismenya. Israel punya Zionist, Turki punya Ikhwanul Muslimin. Indonesia masyarakatnya terpecah-pecah dan negara absen selama 10 tahun, dan sampai saat ini saya belum melihat ajakan appeal kepada masyarakat Indonesia, sekte Indonesia Islam itu wasatiyah itu menjadi linggo dari seluruh bangsa, sehingga kita nggak dianggap, oh kamu kan sendirian, rakyat kamu kan nggak mendukung. Kalau Ikhwanul Muslimin jelas Turki dan Qatar membantu secara dana, secara scholarship, secara segala macam apa yang mereka lakukan, sampai stalemate di Syria. Mereka berani melawan Egypt, berani melawan Saudi Arabia. Lalu kita seorang diri bicara bagus terobosannya, karena ini baru pertama kali terobosan itu dilakukan di tingkat D8. Tapi elemennya masih sangat sumir karena kita memakai theoretical framework dari Barat, yaitu nggak membahas ini sebetulnya masalahnya isunya teritorial, jadi sengaja dilakukan seperti realisme, bukan sebagai sovereignty yang harusnya bisa diredefinisi setiap saat, redefinisi sesuai dengan harkat populisme yang sedang berlaku di mana-mana. Populisme Palestina jelas dinihilkan, tapi populisme Israel menanjak Zionis. Populisme Ikhwanul Muslimin juga menanjak. Jadi kalangan-kalangan yang mempunyai dukungan itu agak susah diajak bernegosiasi, karena mereka merasa saya sudah punya tempat dan saya tidak mau mendengarkan apa yang Anda katakan. Kalau bisa urusan saya berhasil, tapi urusan kamu tunggu dulu deh sampai kamu kuat. Tapi bukannya Pak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya juga terus menyerukan itu, Bu, ayo kita bersatu, kita melakukan kerjasama yang erat, ajakan-ajakan seperti ini. Apakah tidak cukup juga membuat negara-negara D8 ini ikut memiliki suara yang sama, keinginan dan kepentingan yang sama? Di satu negara aja seperti Amerika Serikat, populisme kanan bisa lebih unggul dibandingin populisme Amerika secara menyeluruh. Nah, ini berhadapan dengan negara-negara yang punya national interest, punya dukungan populis, lalu bagaimana menyatukan mereka sebelum mereka benar-benar menyatakan bahwa kami memang harus bersatu. Kan sudah pernah dilakukan Pan-Arabism, nggak jadi kan? Pan-Arabism di bawah Nasser itu kan pecah-pecah jadi beberapa negara. Sebenarnya kan dari konferensi Asia Afrika itu mereka akhirnya mendukung adanya Pan-Arabism, tapi tidak berhasil. Jadi sekarang masalahnya bagaimana menciptakan mungkin komunikasi yang pas untuk kalangan yang sudah bertikai. Nah, ini yang super difficult ya. Gimana caranya untuk menjembatani? PBB aja nggak bisa menjembatani. Masalah populisme ini tidak bisa diberikan hukuman oleh PBB. Zionis yang melakukan. Bukan pemerintahan Israel diambil oleh Zionis untuk melakukan kekejian tersebut, tapi PBB nggak bisa memberikan hukuman kepada Zionis ya. Yang diberikan hukuman mungkin sanksi-sanksi pada Israel, pada negaranya. Tetapi kalau kita lihat ini juga harus kita perhitungkan bagaimana nih populisme dan teritorialism dijadikan satu, tapi kita nggak punya daya untuk mendongkrak
kepentingan kita agar mereka mendengarkan, karena mereka punya roots ya, punya akar ke bawah. Oke, Mas Faisal, seperti itukah sehingga akhirnya Presiden Prabowo harus menyerukan? Apakah memang yang sedang terjadi akhir-akhir ini adalah negara muslim berkembang ini sedang lemah, terpecah, belum bersatu sehingga perlu dipersatukan kembali, dan itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Ya, memang benar seperti itu, tapi saya pengen fokus Indonesia dulu. Saya kira ada kontradiksi apa yang dilakukan dengan konsistensi sikap politik luar negeri kita yang pro Palestina, tapi dalam prakteknya itu sebenarnya nggak konsisten. Yang pertama begini, kita lihat masyarakat kita itu kan sangat pro banget ngelihat Gaza, bela Gaza, demo-demo. Ya. Tapi dan jangan lupa Gaza itu secara de facto di bawah kekuasaan Hamas setelah perang saudara antara Hamas Fatah Juni 2007. Setelah kesepakatan Mekah Maret 2007 itu gagal. Nah, ketika masyarakat Indo pro Gaza yang secara de facto di bawah kekuasaan Hamas, sampai sekarang pemerintah kita tuh nggak pernah berhubungan dengan Hamas secara langsung. Artinya kita berbuat yang kontradiksi, padahal Hamas dengan Fatah itu dua faksi terbesar. Kesalahan lainnya adalah ketika kita menunjuk konsul kehormatan, itu Maha Abu Susa 2018, itu hanya di tepi barat. Sedangkan Israel sudah memisahkan Gaza dengan tepi barat dari Juni 2007. Bagaimana mungkin konsul kehormatan itu bisa bekerja untuk Gaza juga ketika dia cuma berada di tepi barat. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah tuh, ketika rakyat membela Gaza kok pemerintahnya nggak pernah punya hubungan. Yang saya ingat waktu pemerintahan Jokowi itu Hamas pernah mau buka kantor di sini. Tapi pemerintah tidak berani melakukan itu. Dan terus juga saya kira yang harus dilakukan itu selama ini kan perundingan rekonsiliasi antara Hamas Fatah itu kan kebanyakan kalau nggak di Mesir, Yordan, terakhir kan di Beijing. Saya kira Prabowo harus mengusulkan wacana. Indonesia ini kan pengen tampil terdepan nih dengan Prabowo untuk isu Palestina. Saya kira Prabowo harus menawarkan bagaimana rekonsiliasi itu, perundingan rekonsiliasi itu berlangsung di Jakarta. Karena backman-nya kan kalau tempat yang sama yang selalu gagal itu kan sudah muncul di backman masing-masing pihak. Saya kira Prabowo harus mengusulkan itu, Hamas dan Fatah berunding di sini. Itu cuma persoalannya tadi. Ketika kita ingat kesepakatan Beijing itu 14 faksi, dari situ aja sudah kelihatan bahwa masalah ini akan sulit. Karena 14 faksi itu tidak mau ibu kota Palestina nanti di Yerusalem Timur. Itu isi dari kesepakatan 14 faksi termasuk Hamas dan Fatah. Itu mereka mau Yerusalem. Nah, ini yang saya ingin betulkan lagi adalah dalam hal ini gini. Ketika Donald Trump mengaku Yerusalem baik barat maupun timur sesuai keinginan Israel berdasarkan Yerusalem Basic Law, disahkan Knesset September 1980, artinya pengakuan oleh Trump, Amerika di bawah Trump periode pertama itu kan mengaku itu. Saya berharap ya Prabowo melakukan hal sebaliknya. Kalau memang dia ingin naikkan leverage Indonesia ya. Nah, ini kan sebenarnya posisi Palestina kita ini dengan bagaimana pembelaan kita terhadap Palestina itu tadi ya seperti saya bilang bahwa ini sekarang di profil pemimpinnya yang harus itu. Bang Philip, ketika rakyatnya sudah begitu sepakat untuk terus membela saudara-saudara di Palestina, pemimpin negara dan juga pemerintah diminta juga untuk terus meningkatkan konsistensi untuk membela Palestina. Apa kemudian agenda selanjutnya yang dimiliki oleh Presiden Prabowo mengenai hal ini? Ya, yang pertama begini, sebetulnya dari awal posisi Indonesia dari zaman Bung Karno soal Gaza, soal Palestina Israel itu adalah soal teritorial. Jadi justru dari zaman Soekarno yang dianggap paling penting kita punya share pengalaman bahwa kedaulatan teritorial itu yang paling penting, dan karena itu Bung Karno menyatakan berulang kali sehingga zaman Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, dan seterusnya sampai sekarang, itu sebetulnya adalah soal teritorial. Nah, soal teritorial tentu saja dalam konflik ada faksi-faksi di dalam Israel, ada faksi-faksi di Palestina. Mungkin hari ini terjadi begini karena ada faksi tertentu yang berkuasa yang amat konservatif, ya kan. Pada periode tertentu di Israel ada faksi-faksi yang mungkin lebih moderat, ya kan. Di Palestina juga sama, ada faksi-faksi yang mungkin lebih konservatif, ada juga faksi-faksi yang lebih moderat. Kalau memang poinnya Bang Faisal itu mau diambil secara konsisten, berarti mereka semua di dalamnya harus beres dulu. Baru negara lain di luar bisa membantu menyampaikan intervensi. Sedangkan bukan kebalikannya posisinya. Bahwa kita yang harus menentukan penyelesaiannya. Tetapi kan itu juga nggak mungkin. Perbedaan pendapat di dalam Palestina cukup tinggi seperti dijelaskan oleh Bung Faisal tadi. Di Israel juga sama, perbedaan pendapatnya cukup tinggi. Karena itu saya kembali kepada poin, apa yang bisa dilakukan hari ini? Yang bisa dilakukan hari ini adalah menghentikan konflik
mendorong gencatan senjata dengan itu bisa membuka ruang untuk bantuan humanitarian. Yang ketiga, Cina berusaha mendamaikan, memanggil. Menurut Bung Faisal nggak bisa, tidak berhasil nih. Amerika berulang kali pertemuan di Camp David dan lain-lain, nggak bisa. Lalu Turki juga melakukan, nggak bisa. Karena itu, poin saya kembali, yang paling reasonable bisa dicapai hari ini apa? Oke. Untuk tidak, kalau kita bicara soal konflik, Indonesia juga punya pengalaman yang bisa dibagi sebetulnya. Kita pernah menyelesaikan konflik Aceh di dalam negeri. Ya. Ya, kita punya pengalaman membuka ruang bagi negosiator dari luar untuk membantu penyelesaian konflik di Aceh. Di sisi yang lain pemerintah mengupayakan dialog-dialog dari pemerintah pusat dengan waktu itu GAM dan lain-lain, ada hasilnya. Pernah juga konflik agama di Maluku kita bisa selesaikan. Di Poso kita bisa selesaikan. Jadi kita tuh sebetulnya ada modalitas gitu dalam konteks. Oke, ini sekarang kita tahu punya posisi dari awal kita akan mengakui kemerdekaan Palestina, tetapi konflik yang sedemikian rupa hari ini terjadi membuat concern kita terutama soal humanitarian dulu yang harus segera dihentikan. Dan itu menurut saya yang mau dicapai dari KTT D8 kemarin lewat pidatonya. Bahwa ada solusi-solusi jangka panjang yang harus dicapai yang tadi disampaikan Mbak Susi dan juga Bung Faisal. Tentu saja itu adalah terus-menerus akan diupayakan. Satu masukan, suggestion yang baik ya Bang Philip ya. Tentu tujuan terbesarnya adalah untuk berakhirnya konflik di Palestina dan untuk terciptanya kedamaian di sana. Sudah nggak masuk akal. Betul, tapi setidaknya yang bisa dilakukan. Satu pun yang meninggal sudah tidak masuk akal. Betul. Tapi ini bahkan sudah melebihi sambil terus mengupayakan tujuan terbesar itu, tapi juga terus melaksanakan tindakan-tindakan aksi kemanusiaan untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Meskipun tadi sudah disampaikan Bu Susi juga, terobosan yang baik juga yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membawa ini di forum KTT D8. Terima kasih atas perbincangan yang luar biasa malam hari ini, Bu Susi, Mas Faisal, dan juga Bang Philip sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya, termasuk bagaimana juga kondisi di sejumlah tempat seperti stasiun, bandara maupun juga pelabuhan, karena tinggal menghitung hari untuk memasuki libur Natal dan juga Tahun Baru. Usai jeda kami kembali untuk Anda.